maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vida dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Ini kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas untuk menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka kan kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Para terpidana kasus Vina mengaku akan terus berjuang mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum yang lain. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut menghargai putusan Mahkamah Agung. Datang tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya, kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini, mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana, ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum. Langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa setiap yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini, apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut... Sebelumnya mantan terpidana kasus Vina Sakatatal yakin dirinya tidak bersalah dan membeberkan dugaan intimidasi serta penganiayaan yang dialami selama menjalani pemeriksaan polisi. Sementara praktisi hukum Rasman Arif Nasution menyinggung gerasi yang diajukan Saka. Maka artinya Saka dan 7 terpidana lainnya mengaku bersalah. Dan berikut pernyataan keduanya dalam program Rakyat Bersuara Juni lalu. Makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum?
Akan minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin. Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air buang, ini adalah air kencing. Iya, cuma di persidangan enggak. Saka Itu tuh di Polda atau di Polres? di Polres, Di Polres. di Polresta Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Nggak tahu saya. Rudiana aja saya nggak tahu, nggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Ya, kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya. Demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan. Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dia ngomong aja, nggak usah cerita yang lain. Nggak usah Karena cerita juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalam kan ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu ya kepada Presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Bahwa data yang saya dapat, ini dalam rangka presumption ya, bukan menuduh ini ya. Bahwa saudara Saka ini, dia posisinya adalah saat ini pun masih pembebasan bersyarat, dan dia ikut mengajukan gerasi, dan ditolak tahun 2020. Bapak pengacara, Saka, anak ini masih down, up and down mentalnya. Orang yang mengajukan gerasi, orang yang mengajukan pembebasan bersyarat, adalah orang yang mengakui perbuatannya. Dan itu clear sampai di situ. Jadi tidak ada keraguan-keraguan. Kalau begitu, ada perubahan yang berbeda hari ini yang kita jadi bingung. Oke. Keterangan ini saja sudah berbeda-beda. Gerasi itu, Bu, itu permohonan kepada Presiden untuk dibebaskan. Tapi syaratnya mengakui perbuatannya. Mengakui perbuatannya. Saka mengajukan itu bersama 7 orang yang sekarang juga ada mendekam dalam tahanan. Itu syaratnya, Bu. Tahun berapa Bang? Abang punya data? Tahun 2020 ditolak sama Presiden. Itu data yang saya punya. Clear itu. Jadi ini tidak boleh. Anda punya dokumennya mungkin? Anda mau boleh? Saya dapat data. Boleh saya lihat? Dan pemirsa, berikut ringkasan perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu, di mana pengajuan peninjauan kembali para terpidana ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina Sebelum 7 Hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana.
Pemirsa, pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Sukabumi saat tengah menginap di sebuah hotel bersama dengan keluarganya. Tugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap pendidikan ke tahap pendidikan. Dari tahap pendidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Penganiayaan berawal ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya pelaku pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian, terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut, pelaku melemparkan kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua pelaku yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Akibatnya korban mengalami pendarahan di kepala dan langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Dan hingga kini, pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekusi lahan tanah kosong seluas 7.500 meter di Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di saat para keluarga tergugat menghadang petugas Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang hendak membacakan amar putusan. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan keluarga tergugat tidak dapat dihindari saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat hendak membacakan amar putusan. Di lahan kosong seluas 7.500 meter di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Eksekusi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba tegang di saat para massa pihak tergugat bertahan di lahan yang hendak dilakukan eksekusi. Jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan eksekusi lahan sudah dilakukan sesuai aturan. Ini dari putusan Pak, dari putusan sudah inkrah yang kita jalankan itu putusan kasasi 13 berapa gitu Pak. Nah itu putusannya sudah inkrah dan sampai PK-nya termohon eksekusi ditolak Pak.
Tapi termohon eksekusi juga mengajukan PK kedua, Pak. Hanya saja PK itu tidak menghalangi jalannya permohonan eksekusi. Kita beli dengan si pemilik asal itu. Nah ternyata setelah kita beli, kita bayar, ada pihak lain. Nah kalau dibaca nanti itu termohon eksekusi itu banyak, bukan hanya ADP. Ada 16 pihak yang ikut sebagai pihak, sebagai termohon eksekusi. Di situ ada tadi penjelasan, ada 16 orang. Termohon eksekusi 1 sampai 7, yaitu ahli waris Tolo, sudah menyerahkan, sudah secara sukarela memberikan dan menyerahkan dan melaksanakan keputusan. Jadi yang termohon 8 sampai 16 itu yang tidak melaksanakan, sehingga pengadilan sesuai kewenangannya melakukan eksekusi. Usai eksekusi dilakukan, jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta pelangkalin pemilikan lahan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha memaksa masuk dengan cara menggoyangkan pagar utama gedung Geraha Pertamina di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Aksi juga diwarnai tabur bunga 7 rupa. Ini merupakan bentuk kekecewaan massa yang menamakan diri Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan terkait masih sering terjadinya kelangkaan minyak dan gas di sejumlah daerah. Mahasiswa menuding Pertamina tidak bisa mengurus persoalan pengelolaan sumber daya alam seperti halnya pengambil alihan pengelolaan wilayah kerja Sanga-Sanga yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya ratusan karyawan kehilangan pekerjaannya. Untuk itu mahasiswa meminta Pertamina segera melakukan evaluasi. Yang juga kehilangan harapan baik bapak dan ibunya atau saudaranya yang bekerja di sana. Maka kami menuntut PT Pertamina Persero sebagai induk untuk menegur atau menindaklanjuti kepada PHI dan PHSS. PHI adalah Pertamina Hulu Energi dan PHSS adalah Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk segera mengevaluasi terkait tender atau lelang yang ada di Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Para mahasiswa ini mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, sopir penganiaya Dr. Koas telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, LHKPN milik Dedi Mandarsyah, ayah Dr. Lady Aurelia, kini tengah dibidik KPK. Kasus penganiayaan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Kasus ini tak hanya di bawah penyelidikan polisi, namun KPK juga mulai menyoroti keluarga Lady Aurelia Pramesti. LHKPN ayah Lady yang saat ini menjadi Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, menjadi sorotan. Dalam LHKPN tahun 2023, tercatat Dedi miliki tanah dan bangunan senilai 750 juta. Mobil senilai 450 juta, dan harta bergerak lain senilai 830 juta. Dedi juga miliki surat berharga senilai 670 juta dan uang kas sebesar 6,7 miliar rupiah. Total harta Dedi Mandarsyah mencapai 9,4 miliar rupiah. Saat ini KPK menganalisa kewajaran penambahan harta milik Dedi. Tidak tertutup kemungkinan Dedi akan diperiksa jika KPK memerlukan klarifikasi atas harta kekayaan miliknya. Sementara harta kekayaan Dedi terus mengalami peningkatan sejak 2019 hingga 2023 lalu. Pada tahun 2019, harta kekayaan Dedi sebesar 6,4 miliar rupiah. Dalam waktu 5 tahun, harta kekayaan Dedi meningkat sebanyak kurang lebih 3 miliar rupiah. Saat ini polisi menetapkan supir keluarga Lady, yaitu Fadila alias Datuk, sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Pelaku pun mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini
terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Namun menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang supir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Sementara ibu Lady, Sri Melina, menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam Tahun Baru. Adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Akibat perbuatannya, supir keluarga Lady dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama saya Camar Haenda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 161/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Roh Cayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 161/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat Keputusan Nomor 16/9/DPP/12/Romawi/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 16/KPTS/DPP/12 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS/DPP/12 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% berlaku di Januari 2025. Menkyu juga memastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah, seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar, padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut adalah sejumlah barang dan jasa yang kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon, tuna premium, kemudian juga ada udang
atau crustacea premium seperti king crab. Jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional berbayar mahal. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP. Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere.